Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kita kepada suri tauladan kita yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari review buku saya terkait dengan manajemen peningkatan mutu di sekolah. Adapun tugas ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah manajemen satuan pendidikan yang diampu oleh Profesor Syahril MPD dan Ibu Dr. Sulastri MPD. Adapun buku ini berjudul Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah. Di mana buku ini ditulis oleh Dr. Ryuzen Prajatwala, SPD MPD, dan diterbitkan di Lintang Rasi Aksara Books, yang cetakan pertamanya yaitu pada bulan Agustus tahun 2018, yang diterbitkan di Yogyakarta. Adapun jumlah dari halaman buku ini adalah 150 halaman dengan tebalnya yaitu 15,5 dikali dengan 23 cm. Sedikit cerita bahwa buku ini ditulis oleh Dr. Ryuzen itu pada bulan dan beliau diterbitkan pada 2018. Dr. Ryuzen ini merupakan seorang akademisi dan penulis yang sangat aktif dalam bidang manajemen pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Ia merupakan dosen di UIN Raden Intan Lampung dan dikenal juga melalui karya-karyanya yang membahas terkait dengan peningkatan mutu sekolah dan kepemimpinan pendidikan. Salah satu buku beliau yang sangat terkenal adalah Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah yang banyak dijadikan sebagai referensi dalam kajian pendidikan di Indonesia. Adapun cover dari buku ini yaitu seperti ini, dan daftar isinya yaitu buku manajemen peningkatan mutu sekolah ini terdiri dari 6 bab. Di antara bab-babnya itu yang membahas terkait dengan intinya yaitu manajemen pendidikan. Di dalam bab pertama membahas terkait dengan dasar-dasar manajemen pendidikan. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa manajemen itu sebenarnya adalah suatu cara ataupun suatu proses untuk mencapai tujuan dengan cara mengatur orang lain, mengatur kegiatan, serta mengatur sumber daya. Banyak para ahli yang mempunyai definisi yang berbeda, namun intinya ialah bahwa manajemen itu membantu kita dalam merencanakan, mengatur, mengarahkan, serta mengawasi agar tujuan yang telah ditetapkan itu dapat berjalan dan dapat tercapai dengan baik. Contohnya saja seperti yang dikatakan oleh Peter bahwa manajemen itu terdiri dari kegiatan yang sangat penting, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan. Sementara menurut Siangin bahwa manajemen itu merupakan kemampuan seseorang untuk meraih hasil lewat usaha dari orang lain. Dan ada juga yang mengatakan bahwa manajemen itu sebagai suatu seni, yaitu sebagai suatu seni bagaimana kita bekerja sama dengan orang lain. Jadi intinya bahwa pendapat dari para ahli itu mengatakan bahwa manajemen itu melibatkan 3 unsur pokok utama, yaitu di mana yang pertama dia memiliki tujuan yang ingin dicapai, yang kedua dia melibatkan kerjasama antara orang lain, dan yang ketiga dia memanfaatkan sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia, sumber daya keuangannya, maupun sumber daya dari segi peralatannya. Dan juga penulis menjelaskan bahwa fungsi dari manajemen itu sering diringkas menjadi 5 pokok penting. Yang pertama perencanaan, yaitu bagaimana kita menentukan apa yang ingin dicapai dan bagaimana untuk mencapainya. Yang kedua yaitu pengorganisasian, bagaimana membagi tugas dan tanggung jawab. Yang kemudian itu pelaksanaan, bagaimana kita menggerakkan orang-orang tersebut agar mampu mencapai tujuan.
dan yang kemudian yaitu, terakhir adalah pengawasan. Bagaimana kita, memastikan bahwa rencana awal yang telah disusun itu dapat sesuai dengan hasil yang, kita inginkan. Jadi intinya di sini yaitu bahwa manajemen itu bukan hanya teori, bukan saja ungkapan kata, tetapi juga, seni serta keahlian dalam mengatur agar tujuan yang kita inginkan itu dapat tercapai dengan baik dan efisien, terutama dalam dunia pendidikan.